Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kamu bangun tidur, buka media sosial, lalu ngerasa dunia ini makin aneh? Berita perang, bencana, moral manusia makin rusak, yang salah dibenarkan, yang benar malah dibenci. Kadang muncul pertanyaan di hati, sebentar, ini dunia beneran nggak sih? Nah, video ini bukan cuma ngajak kamu merenung, tapi juga ngajak kamu untuk melihat dunia dari sudut pandang yang lebih dalam. Apakah dunia sekarang ini sedang menuju akhir zaman? Apa kata Al-Quran dan hadis soal kondisi hari ini? Apakah ini tanda-tanda kecil kiamat yang mulai terkumpul jadi satu? Dan bagaimana kita menyikapi semua ini? Tanpa panik, tanpa putus asa. Sebelum lanjut, jika kamu tertarik dengan konten-konten Islami seperti ini, bantu channel ini dengan klik tombol like dan tombol subscribe di bawah. Jika sudah, terima kasih ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi teman-teman semuanya. Amin. Dunia hari ini gak kekurangan informasi, tapi kekurangan makna. Coba kamu buka TikTok, Instagram, YouTube Shorts, ada ribuan video tiap menitnya. Tapi, makin banyak informasi, makin kacau isi kepala kita. Dan ini bukan hal sepele, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya, di mana pendusta dipercaya dan yang jujur malah dianggap pembohong. Kita hidup di zaman itu, zaman ketika semuanya serba instan, tapi hati kita makin kosong. Zaman ketika kita tahu segalanya, tapi kehilangan arah. Mari kita bahas satu persatu tanda-tanda kecil kiamat yang sudah terjadi. Pertama, budaya maksiat yang dianggap biasa. Kedua, orang berlomba-lomba mendirikan bangunan tinggi. Ketiga, ilmu diangkat, ulama meninggal satu persatu. Keempat, banyak terjadi pembunuhan tanpa sebab yang jelas. Kelima, waktu terasa begitu cepat. Semua ini sudah kita lihat hari ini, tapi jangan buru-buru panik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh kita jadi paranoid. Beliau menyuruh kita untuk siaga, bukan panik. Karena setiap zaman punya tantangan, dan zaman ini tantangannya adalah menjaga hati tetap hidup. Perang dan konflik global. Kamu lihat apa yang terjadi di Gaza, Ukraina, negara-negara Afrika, seolah dunia nggak pernah berhenti terbakar. Tapi tahukah kamu bahwa perang, kezoliman, penindasan, semuanya sudah disebutkan dalam banyak nubuat Nabi Muhammad SAW. Bahkan, beliau pernah menggambarkan akan datang masa di mana umat Islam seperti buih di lautan, banyak jumlahnya, tapi rapuh. Apa maksudnya? Maksudnya, kita kehilangan ruh perjuangan. Kita kehilangan identitas. Kita ikut-ikutan tren, tapi lupa arah. Dan inilah refleksi terbesar. Kita bukan kurang kuat, kita kurang sadar siapa diri kita. Moral yang makin rusak. Kenapa ya hari ini orang yang terang-terangan maksiat malah dibilang jujur sama diri sendiri? Kenapa yang ngajak ke jalan benar malah dicap menyebar kebencian? Nabi Muhammad SAW pernah bilang, di akhir zaman, orang yang amanah dianggap pengkhianat, dan pengkhianat malah dipercaya. Ini bukan cuma terjadi di level politik, tapi sampai ke hubungan keluarga, pertemanan, kerjaan. Kejujuran jadi langka, kebaikan dianggap basi. Tapi di balik itu, Allah sedang menguji. Apakah kita bisa tetap jujur di tengah dunia yang penuh dusta? Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, jangan hanya jadi penonton. Berhenti hanya ngeluh, mulai jadi cahaya. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Jika tidak mampu juga, maka dengan hati.
dan itu selemah-lemahnya iman. Kita nggak harus jadi ulama besar, tapi kita bisa mulai dari yang kecil. Jujur di tempat kerja, nggak ikut nyebar berita hoax, sholat tepat waktu, doakan saudara-saudara kita yang tertindas, dan yang paling penting, jagalah hati agar tidak mati dan keras hati. Kembali ke Al-Quran. Di saat dunia terasa membingungkan, satu-satunya pegangan yang gak akan goyah adalah wahyu Allah. Al-Quran bukan cuma kitab suci, tapi juga peta hidup. Baca dengan hati, renungkan ayat-ayatnya, karena Al-Quran bisa menenangkan di saat media sosial justru bikin gelisah. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kalau kita ingin hati tenang di tengah dunia yang bising, kembali ke Al-Quran adalah jawabannya. Jadi, apakah dunia akan segera berakhir? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Tapi yang pasti, kalau dunia makin gelap, jadilah pelita kecil. Kalau dunia makin gila, jangan ikut gila. Jaga iman, jaga akhlak, jaga sholat. Karena di akhir zaman, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling dekat dengan Allah. Semoga Allah menjaga kita semua dan menjadikan kita bagian dari mereka yang tetap berpegang pada kebenaran sampai akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.